saudara, saya akan memberikan sebuah penjelasan tentang Habib Lutfi yang di sini menceritakan atau mungkin memberikan pengajian dengan judul Nur Muhammad. Nah, mungkin sahabat semuanya belum tahu apa itu Nur Muhammad ya teman-temanku semuanya. Nur Muhammad adalah suatu ajaran tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Sejak semula dari nur Allah itu dicipta Nur Muhammad. Hal ini telah menjadi akidah para penganut thariqat atau yang bertasawuf dalam Islam. Bila Nabi Muhammad SAW diciptakan berasal dari nurnya, demikian halnya seluruh makhluk juga diciptakan dari Nur Muhammad. Dari nurnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Keyakinan tentang Nur Muhammad mempunyai konsekuensi terhadap wujud yang satu, yaitu wahdatul wujud, kesatuan wujud khalik dan makhluk. Kesatuan wujud Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta. Sebagaimana Al-Bustami mengatakan, aku heran kepada orang yang mengenal Allah, bagaimana mungkin dia menyembahnya. Juga Al-Bustami mengatakan, Maha suci aku, alangkah agungnya aku. Jadi siapa yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan emanasi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga melekat padanya sifat-sifat keutuhan, yaitu rububiyah dan uluhiyah. Oleh karenanya, mana mungkin Allah menyembah Allah. Itulah wahdatul wujud sebagai salah satu konsekuensi dari ajaran tentang Nur Muhammad. Beliau Habib Lutfi bin Yahya menjelaskan tentang Nur Muhammad. Oke. Hakikat Nur Muhammad beserta proses penciptaannya di alam semesta. Segala sesuatu yang ada di dunia berawal dari cahaya yang agung bernama Nur Muhammad. Cahaya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nurnya sendiri. Dijelaskan dalam buku Menguak Mutiara Terpendam karya Habib Lutfi, Nur Muhammad berkeliling di alam semesta selama 9.000 tahun. Ketika berada di tempat yang gelap, dia bersujud kepada Allah selama 1.000 tahun. Kemudian Allah membagi Nur Muhammad menjadi 4 bagian. Pertama, Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, kemudian qalam, arsy, dan terakhir untuk menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, teman-temanku semuanya, Allah titipkan Nur Muhammad di punggung Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana hakikat Nur Muhammad dalam Islam? Hakikat Nur Muhammad menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, hakikat Nur Muhammad ialah termasuk anugerah dan ciptaan Allah yang mampu menerangi, memahami, dan menebarkan makna kehidupan. Tanpa Nur Muhammad, kehidupan di bumi ini menjadi gelap gulita.
Nur Muhammad bisa menghindarkan umat manusia dari jurang kesesatan dan terhimpit oleh kebodohan. Nur Muhammad adalah intisari kosmos alam semesta yang menjadi awal mula kehidupan di dunia. Terkait dengan masalah penciptaan yang berawal dari Nur Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan secara lebih detail dan mendalam. Beliau mengatakan bahwa penciptaan roh itu dilakukan dalam bentuk lapis-lapis dimensi. Mengutip buku Telaga Cinta Rasulullah karya Fuad Bawazir tahun 2020, dalam lapis dimensi penciptaan yang pertama adalah Al-Alam Al-Lahud. Allah telah menciptakan seluruh roh yang berasal dari Nur Muhammad. Roh-roh ini diciptakan dalam bentuk terbaiknya. Karena sebab itulah Muhammad sebenarnya adalah nama bagi seluruh ciptaan Allah yang ada di dimensi pertama, yaitu Lahud. Dengan kata lain, Muhammad adalah tanah air sejati, al-watun al-asli, bagi seluruh makhluk di alam semesta, termasuk Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain. Lebih lanjut, Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Sirah Al-Asrar wa Mazar Al-Anwar mengatakan bahwa setelah 4000 tahun kemudian Allah menciptakan arsy dari cahaya yang terpancar dari bola mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakannya arsy ini bersamaan dengan diciptakannya entitas-entitas yang lain. Dengan demikian, entitas yang berada di bumi merupakan sesuatu yang berasal dari cahaya bola mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian mengantarkan roh-roh turun ke dimensi penciptaan yang lebih rendah, yaitu alam jasmani, alam jirim, atau alam fisik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Penjelasan tentang hakikat Nur Muhammad dipercaya kebenarannya oleh ilmuwan tasawuf. Mereka meyakini bahwa alam semesta ini adalah bentuk dari tajalli penampakan Tuhan. Tajalli Tuhan yang pertama adalah Nur Muhammad. Sedangkan tajalli terakhir baginya adalah alam semesta yang berwujud benda-benda. Sebagian besar kalangan sufi meyakini bahwa pada hakikatnya antara Tuhan dan manusia adalah satu. Inilah penjelasan ringkas tentang konsep ajaran wahdatul wujud atau wujud kesatuan Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta. Kenal kamu sama Muhammad. Budi pekertinya kumarang sirikamu manusia pilihan. Ya ayyuhar rasul, Pak RT ini sih kok semono hormati. Nek ana wong sing nekon wis aja sembarangan. Pak Haji
Fulan bin Fulan mau sepuh ngormati awakmu apa. Nek panggilan itu sudah sejauh rene ngayang-ayange sampai mboten bicara. Nggih mawon. Pandanganipun fisik tumutawa min anfat.